lah di sana kan. Mereka kembali mengeluarkan logistik. Suasana pada saat itu sangat hening, Wak. Nggak tahu harus ngomong apa gitu. Pada takutan juga semua, tapi kan nggak boleh diceritain katanya di sana kan. Udahnya pas lagi kumpul kayak gitu, Kak Gus bilang, Leo kamu tukar tempat, katanya Leo di belakang ini. Boleh lah Kak, nggak nyaman aku di belakang itu katanya. Terus Kak Gus bilang, siapa yang mau di belakang? Izmi kok mau katanya. Izmi bilang, enggak lah Kak, Leo tukar tempat aja sama Ari katanya. Ari yang dengar itu terkejut, nggak mau lah aku nggak terlalu takut sebenarnya, Wak, tapi aku nggak nyaman aja kalau misalnya di belakang diikuti suara orang padahal nggak ada apa-apa, kata si Ari. Terus kawannya Ari, si Fai, tiba-tiba aku aja Wak yang paling belakang, kata dia gitu. Oke Fai ya, tukar tempat ya sama si Leo, aku paling belakang ya, kata Kak Gus. Oke siap Wak, dah yuk kita lanjut lagi. Dah tukar tempat ya, si Leo tempat Fai belakang si Ari atau nomor 10. Akhirnya pendakian pun dilanjutkan Wak, menuju ke shelter 4 dan merupakan shelter terakhir sebelum puncak. Dan shelter 4 ini disebut dengan Pandan. Nah dari Pandan menuju puncak Sinabung itu harus mendaki bebatuan gitu Wak, bebatuan cadas yang cukup tegak lurus gitulah kemiringannya. Dan selama perjalanan menuju ke shelter 4 ini, Kak Gus tetap menyuruh mereka ini untuk berhitung. Dan biar kalian tahu, selama itu juga, selama mereka berhitung angka 11 maaf, tetap mereka dengar Wak. 1, 2, 10 11. Hitung lagi, 1, 2, 10 11 gitu, masih aja Wak ngikutin mereka dari shelter 3 ke shelter 4. Nah terus apa kabar si Fai? Nah waktu itu Mas Ari ini tahu Wak kalau Fai itu memang orangnya pemberani. Ari pun udah lama kenal dan tahu sifatnya si Fai ini, karena memang Fai ini cukup penasaran lah dengan hal-hal yang kayak gitu. Dan alasan dia memilih yang paling belakang itu Ari juga udah paham. Dan betul aja memang Wak, tiba-tiba nih ya waktu lagi jalan itu, Ri, kata si Fai kan dari urutan 10. Kau tahu yang di belakang ini, si 11 ini, kata si Pai kan, sambil lagi jalan tuh. Terus Mas Ari bilang, lanjut lah Pai, nggak usah gila-gila kau, katanya. Jangan nengok belakang ya, kata si Ari kan. Terus kata si Pai, Wak, udah aku tengok. Ari dengar itu, serius kok Pai? Pai jawab, iya loh, kok masih dengar suara jalannya nggak? Nggak lagi sih. Kok apain dia kok pigi, kata Mas Ari kan. Terus kata si Pai, pigi berat kali nih tasku. Mas Ari mikir, matilah dalam pikirannya kan. Berat Wak, tasnya si Mas Fai. Tiba-tiba terdengar nih orang teriak, wah yang paling belakang ganti ya, kenapa? Kata gitu. Ari dan Fai yang mendengar teriakan itu langsung terdiam Wak. Mereka berhenti berjalan tuh. Dan tanpa mereka sadar, mereka udah cukup jauh ternyata tertinggal sama 8 orang yang lain. Terus kata Ari, udahlah Wak, jalan aja lagi yuk, kan kau sama aku, baca doa aja kita, kata Mas Ari kan. Udahlah Fai terus lah jalan Wak. Dan dia tetap mengeluh tuh, orang tasnya berat kali. Dan Ari juga bingung harus berbuat apa, mau tengok ke belakang aku takut. Dan hal ini juga lah yang membuat mereka tuh tertinggal jauh tuh ke belakang. Nah sadar kalau si Ari sama Fai ini nggak ada di rombongan, Kak Rian, salah satu senior dari si Ari ini, kembali lagi nih untuk melihat kondisi Ari dan Fai yang memang tertinggal ke belakang. Disusul nih sama Kak Rian.